tadi Ustaz bilang Rasulullah tidak ada badai, tidak ada gempa, tidak ada hujan, udah aman-aman aja gitu. Berarti lagi lapang tuh Rasulullah Ustaz ya. Iya, Tapi Rasulullah menyengajakan dijamak begitu. iya, Dan itu juga nggak sering kan, memang supaya ada contoh aja iya, dari Rasul begitu ya. iya. Oh, Masya Baru Allah. baru saya mau jawab tadi, nggak sering. Ya, Jadi waktu sholat Jumat nih kejadiannya kemarin, ini kebetulan masjid kami lagi kena musibah. Jadi tiba-tiba lagi ada renovasi. Biasanya Jumat itu nggak begitu penuh, tapi karena hampir setengah, lebih ya, dari setengah mungkin ya, tempat jamaah itu penuh gitu. Jadi pas waktu saya ke sana, walaupun saya awal waktu karena masjidnya lagi renovasi, kita di luar masjid nih Ustadz nih. Kan nggak ada tahiyat masjid kan kalau di luar masjid ya kan. Ada orang lain ya, pada sholat tahiyat masjid. Saya bilang, wah, tar dulu nih, saya belum tahu ilmunya. Setahu saya sholat tahiyat masjid itu posisinya di dalam, bukan ya. di luar masjid gitu. Benar nggak tuh Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ardh. Dan kita yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, serta nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita mesti beri kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakum, seperti biasa kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online, membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sudah masuk ke nomor hadis 474. Tamam, kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan biar ditanyakan di dalam kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanul Fillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus an al-fakir, dan tanpa banyak kata untuk waktu dan tepat kepada Gurunda. Tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka saja kitab Bulughul Maramnya, bab salatul Jum'ah ya. Hadis ke 470. Berapa? 470? Salah saya 474 Ustaz. 474 dari Jabir ya. Dari Allahu anhu ya. Yang apa depannya? Qaiman. Ana nasiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu fa'ilan. Yaktub ya. Qaiman ya. Baik.
Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala an, dan dari Jabir, semoga Allah yang maha tinggi meridhoinya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yakhtub qaiman, adalah beliau tuh berkhutbahnya qaiman, berdiri. Fajaat lalu datang, ya telah datang, ya irun, ya atau kelompok, ya atau golongan atau kaum, ya minas Syam, dari Syam, ya kelompok pedagang ini, ya minas Syam. Fan qatalan nas ilaiha, lalu orang-orang tuh in qatala ista'ala, wajahnya berpaling, ya atau menoleh kepada kelompok tersebut, ya hatta lam yabqa, sampai ya tidak tetap, maksudnya tidak tetap berkurang, ya illa, kecuali ya isna asyara rajulan, kecuali ya tinggal 12 orang, ya tinggal 12 orang. Rawahu Muslim. Pada kabur meninggalkan Jumat, ya tersisa 12 orang. Lanjut ya Jumatnya, lanjut sholat Jumat tidak masalah, ya karena syarat sah Jumat itu tidak mesti harus punya ada jamaahnya 2 orang udah cukup, ya 2 orang sudah cukup, ada makmum, ada imam, yang penting ada khutbahnya. Dalam hadis yang lain saya bacakan, ya hadis riwayatnya Tabrani, ya ada Tabrani, awala man qadimal Madinah, ya yang pertama kali awal-awal, ya datang ke Madinah, minal muhajirin, orang-orang muhajirin, ya orang-orang dari Mekah, ya hijrah ke Madinah, ya muhajirin, ya Mus'ibun, ya bin Umair, ya Mus'ab bin Umair, ya adalah seorang laki-laki yang tampan, yang kaya raya. Pas masuk Islam tidak dianggap oleh keluarganya, jadi miskin. Dia ditugaskan oleh Nabi mengislamkan kota Madinah, dakwah ke Madinah sama sahabatnya Ammar bin Yasir berdua, ya makanya nama anak saya Mus'ab, salah satunya Mus'ab bin Ali gitu, ya bukan Mus'ab bin Umair, ya wa huwa awwala man jama'a baha yaumal jum'ah, dialah orang yang pertama kali yang mula-mula mendirikan sholat Jumat di hari Jumat, qabla an yaqdamun nabi, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahum musna asara rajulan, dan di situ ada 12 orang laki-laki. Jadi sebelum Nabi berangkat, Mus'ab bin Umair udah duluan, dan dia yang pertama kali mendirikan sholat Jumat di kota Madinah sebelum Nabi datang. Ada 12 orang jamaahnya, ada 12 orang. Yang lain, hadis riwayat masih Tabrani, al-jum'atu wajibatun ala kulli qaryah, Jumat itu, maksud sholat Jumat itu wajib, ya bagi ya tiap-tiap kota, tiap-tiap penduduk, ya kampung atau penduduk, ya ala kulli qaryah fiha, padanya ya imamun, padanya ada seorang imam. Wa in lam yakunu, dan jika tidak terjadi, maksudnya penduduknya itu gak banyak gitu, ya tidak terjadi, illa, kecuali arba'atan, kecuali hanya 4 orang saja, ya hadis riwayat Tabrani. 4 orang, selama ada imam, ada khotibnya, maka sah sholat Jumatnya. Ya kemarin kondisi COVID, ya di rumah sholat Jumat, kerjakan di rumah, bapaknya menjadi imam sekaligus khotibnya khutbah, ya anak atau istrinya menjadi jamaah, menjadi makmumnya, sah sholat Jumatnya. Jelas Bapak Ibu sekalian, masih banyak sih hadisnya, ya masih banyak hadisnya, ada yang kurang dari 50, ada yang hadis riwayat Abu Daud ini banyak, ya 8 orang, ya 40 orang, ya 40 orang, banyak hadisnya. Dan ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah 41 orang, ya 40 jamaahnya, imamnya 1 orang. Jelas? Silakan kalau mau bertanya. Kalau Lanjut. dari hadis ini yang nomor 474 ini Ustaz,
Hmm. Saya teringat itu surat Al-Jum'ah ayat Iya. 11. Benar nggak tuh? Itu asbabun nuzulnya dari Al-Qur'an ya? Ya harus cek lagi, saya ngecek Saya baca ya, ngecek Ustaz. Qurannya kan. Iya. Ya, kalau artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah apa Ya. yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Ya, lebih baik betul. memberi rezeki. Ya kalau dari teksnya itu kemungkinan ini apa asbabun nuzulnya, tinggal 12 orang tadi pada pergi Iya, iya. meninggalkan para pedagang, ya, pedagang dari Syam. Ya, Jadi Tapi Rasulullah tetap lagi khutbah Jumat, terus datang orang dari Syam. dari Syam lewat gitu, atau mungkin orang jual, terus bubar gitu Ustaz. Bubar, Rasulullah tinggal nggak- 12 orang. Nggak negor, jangan pergi nih, saya lagi khutbah atau gimana tuh? Iya, harusnya kan Nabi nggak negur karena mungkin belum paham kan, belum ada turun wahyu kan. Nah, maka yang hadis pertama itu yang dari Abdullah bin Umar tuh yang di atas tuh, Abdullah bin Umar meriwayatkan kan dari Abu Hurairah, ya apa namanya, Rasul melaknat karena ada kejadian. Ya ada kejadiannya, maka berhentilah kalian dari meninggalkan Jumat. Itu hadis yang atas tuh ya. Iya, Berhentilah kalian meninggalkan Jumat. Ya, Nah. Lanjut. masih ada? Nah, Lanjut. Wa an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adroka, siapa saja yang mendapatkan, telah mendapatkan, ya fi'il madhi ya, telah mendapatkan rakaatan min salatil Jum'ah, satu rakaat dari salat Jumat, wa ghairiha, dan selainnya, fal yusif ilaiha ukhra, maka tinggal hendaklah melengkapi kekurangannya, sempurnakan kekurangannya, tambah satu rakaat, tambah kekurangannya. Ya waqat tamat salatu, maka sungguh telah sempurnalah salatnya. Ya rahu Nasa'i wa Ibnu Majah, dikeluarkannya oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, wa Daruqutni wa lafdul lahu, dan lafaz ini bagi Daruqutni, wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih, walakin akan tetapi ya ya qawa Abu Hatim, ya Abu Hatim mengatakan hadis di irsalahu, memursalkannya. Apa itu mursal? Hadis mursal adalah hadis yang termasuk hadis dhaif ya kalau mursal itu ya. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tanpa melalui jalur sahabat. Dia loncat satu jalur ya langsung ke Nabi. Ya, tabi'in berkata telah bersabda Nabi, nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau ada tabi'in berkata dia dapat dari Nabi, maka itulah hadis mursal. Ya, hadis mursal itu hadis dhaif secara sanad ya, sanad. Cuman tuh Pak? Iya, tadi yang di hadis nomor 475 kan hadisnya mursal ya Ustaz. Jadi lompat dari tabi'in ke Rasulullah gitu. Tapi ini perawinya dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu kenapa? Umar berarti di tabi'in, berarti Ibnu Umar Ustaz. Ya, ini termasuk tabi'in maksudnya. Jadi baju masih jaga sahabat, kemudian masuk ke apa? Tabi'in masuk dia. Jadi pintu masuk ya Ibnu Umar itu ya. Karena anak Umar bin Khattab dia. Iya. Iya, oke. Ya. Oh. Terus? Jadi Ibnu Umar masuk di area tabi'in ya. Dua itu, sahabat. tabi'in dan sahabat. Dia sahabat juga, dia juga masih hidup di zaman tabi'in. Iya kan, Ibnu Umar itu hidup di zaman Rasulullah juga ya Ustaz ya, tapi masih kecil. Iya, masih kecil. Makanya kalau orang kecil kan kesaksiannya kurang diterima ya. Iya, oke, benar. Berarti dia masuknya ke tabi'in ya. Sah. Ada lagi? Ustaz. Ya, tadi sama wan anrokta ya, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam sholat Jumat, maka tinggal sempurnakan kekurangannya, maka sempurnalah sholat Jumatnya. Hadis ini mursal ya, kata Abu Hatim ya, tapi ada hadis yang menguatkan ya, menguatnya itu hadis bisa dicek Bulughul Maram nomor hadis 445 ya, 445 kemarin kita bahas ya, 445 dari Abu Hurairah, yang apabila mau masuk
mendapat suara imam, tenangkan dulu, tenteramkan dulu hati, tenangkan dulu, jangan buru-buru. Abu Bakar ya. Awaka ya, lalu apa? Kalau kurang tinggal tambah, sempurnakan. Itu hadisnya hadis sahih ya. Jadi maka kesimpulan bagaimana bisa masuk hadisnya ya, kalau hadis dhaif ada yang menguatkan ya, maka terangkat nih hadis yang menjadi hasan li ghairihi. Ya. Hasan Jelas apa? Pak? Hadis apa saja? Hadis hasan li ghairihi, hadis hasan ada dua. Ada hasan li ghairihi, ada hadis hasan li zatihi. Kalau hadis hasan li ghairihi dari mursal terangkat karena ada hadis hasan gitu, Ustaz. Bukan hadis mursal saja, hadis lemah. Ya, hadis lemah terbantu dengan hadis yang lain yang matannya semakna. Ya, jadi terbantulah dia terangkat. Ya, kalau nggak ada hadis yang lain, maka ini nggak bisa terangkat nih, nggak kuat. Ya. Nah. Ada lagi? Udah, Ustaz. Wa an Jabir bin Samurah, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaktub qaiman, adalah beliau berkhutbah dengan berdiri. Berkhutbah dengan berdiri. Ya, jelis lalu duduk. Summa yakum lalu berdiri lagi. Ya, fa yaktub qaiman, lalu dia berkhutbah dengan berdiri. Jadi diri, duduk, berdiri lagi, dia berkhutbah dengan berdiri. Faman naba, ya, faman naba'aka, maka siapa saja naba apa? Naba, berita, ya, berita besar. Ya, karena pembawanya namanya nabi, orang yang membawakan berita besar. Ya. Kenapa dianggap berita besar? Karena urusan agama. Maka siapa yang memberitakan ya tentang khutbahnya Nabi, jadi bukan berita sembarangan, ini berita besar. Ya, jangan main-main di sini. Kalau dosa parah ini, gitu kan? Maka siapa saja yang memberitakanmu, mengabarkanmu, annahu, bahwasanya dia Rasulullah SAW yaktub jalisan, berkhutbah dengan duduk, ya, faqad kadzaba, maka sungguh dia telah berdusta. Dusta kepada Rasul tidak sama dengan berdusta kepada selain Rasulullah. Man kadzaba alayya, siapa saja yang berdusta ke atasku, kata Rasulullah, maka siapkanlah ya tempat duduknya, maka ada minan nar, jadi dari neraka. Ya. Jadi jangan macam-macam, jangan main-main berdusta kepada Rasulullah. Makanya kalau kita nggak tahu hadis ini dari Rasulullah, patutnya hadis itu bukan, lebih nggak tahu saya. Daripada kita mengatakan ini hadis Nabi, ternyata bukan, berarti berdusta atas nama Nabi. Ya, makanya balighu ani wa ayah, sampaikanlah dariku, balighu ani, sampaikan oleh kalian, ani dariku, kata Nabi, walau ayah, walaupun cuma satu ayat. Hadis ini pendek tapi maknanya luas. Balik, sampaikanlah oleh kalian semua, fil amar, kata kerja perintah. Tapi siapa yang disampaikan? Ani, dariku. Ya, maka yang menyampaikan harus memastikan ini dari Nabi atau bukan. Jangan asal share, dia nggak tahu ini hadis atau bukan. Ya, sampaikan. Maka siapa saja mendapatkan kabar berita itu dari Nabi, maka fil amar, kata kerjanya apa? Sampaikanlah oleh kalian. Kepada siapa? Kepada siapa saja, kepada keluarga dekat. Sampaikanlah kepada kalian. Satu, ya. Yang kedua, harus mempunyai ilmu, bisa memastikan bahwa yang disampaikan itu adalah hadis Nabi. Minimal dia harus tahu setelah hadis, gitu kan? Setelah hadis. Yang kedua, yang ketiga, menyampaikannya ini, ya, ada dua pilihan. Ya, dua pilihan. Yang pertama, menyampaikan secara hafalan,
Maksudnya apa-apalah nih. Dia menyampaikan apa adanya yang dia hafal, yang dia ingat dari orang yang telah memberikannya. Dia nerima dari siapa nih? Ya, dia sampaikan apa adanya. Tidak dikurang, tidak dilebihkan. Kenapa? Dia hanya mampu menghafal tanpa mengetahui maknanya. Maka orang-orang yang bisa hafalan tapi nggak kuat maknanya, nggak paham maknanya, tidak boleh memaknai apa yang disebut hadis Nabi tadi. Karena berbahaya kalau dimaknai kalau dia nggak paham. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya ada orang yang pahamnya, pemahamannya hafalannya kuat. Yang pertama dia hafalan kuat tapi nggak paham maknanya. Ada begini kan, pojok kiri atas, gitu kan, sebelah bawah halaman sekian, hafal. Iya. Tapi nggak paham mana, jangan sekali-kali menyampaikan pemahamannya. Ya, pemahamannya. Orang yang kedua, dia hafalannya kuat, dan dia paham apa yang dihafal tadi, paham maknanya, paham isinya, gitu kan, paham sekali. Tapi tidak mampu menyampaikan kepada orang lain. Ada gitu? Ada. Nah, paham nggak antum? Paham Ustaz, paham sih, cuman gimana ya jawabnya? Paham. Nah ini begini gimana ya? Akhirnya orang nanya, iya sih paham, itu gimana jawabnya ya? Akhirnya buat dia amal sendiri. Iya betul. Amal sendiri gitu ya. Ini nomor 2 ya. Ada nomor 3. Dia hafal dalilnya, hafal ayatnya, dia paham isinya, Pak. Dia bisa mengajarkan kepada yang lain. Bahkan lebih bagus lagi, amalkan, ajarkan, gitu ya. Bisa menjelaskan kepada orang. Ini yang diharap itu yang namanya balighu adi walau ayah. Nggak sekadar sampai nggak ngerti, salah paham, gitu ya. Kayak pada saat datang berita, pahami dulu, cerna dulu, paham nggak? Kalau nggak paham tanya. Pas alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu nggak tahu, tanya pada yang paham. Ya, baik. Ada pertanyaan di sini? Oh, berarti balighu walau ayah untuk yang di level orang ketiga tadi berarti Ustadz ya, yang hafalnya bagus, yang paham dan bisa ngajarin. Ya. Karena kalau orang awam kayak saya memahami balighu walau ayah tadi, saya punya ilmu nih, saya dapat informasi, langsung sampein aja. Padahal tadi belum ngebahas paham apa benar apa salah gitu ya, main sampein aja. Enggak, saya aja sih banyak yang begitu, di grup juga begitu. Dia dapat nih forward. Kalau saya tanya atau teman-teman yang lain nanya, nggak tahu. Kita tanya aja sama si Ustadz A, Ustadz B. Lah kan ente yang kirim ini. Saya cuman forward aja katanya, nggak nyari amal jariahnya doang gitu katanya. Ya amal jariah kalau betul kebaikan, kalau keburukan gimana? Dosa jariah. Dosa jariah gitu kan, bahaya. Bahkan bukan sekelas pembelajar, sekelas ustadz, tanda kutip. Ada ustadznya dia ngambil studinya sirah nabawi saja. Iya, sirah nabawi ya, betul. Dia paham sirah nabawi kayak Ustaz Khalid Salama gitu kan. Tapi dia nggak paham kan tentang hukum. Jangan bicara hukum. Betul. Udah disirah aja ya yang dia paham. Iya, share aja dia paham tentang begini loh kisah Nabi, begini loh. Share itu yang dia paham. Ini kadang-kadang kelemahan orang gitu. Bukan hukum dia belajar hukum. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Apa susahnya lagi? Apakah turun derajatnya kalau bilang nggak tahu? Kan enggak kan? Kan la adri, nggak tahu kan setengah agama. Gitu kan? Ada orang yang belajar bahasa, paham bahasa, ngerti akar bahasa, ngerti semua, paham lah, paham bahasa. Tapi nggak belajar hukum, jangan mengajar hukum. Ini aja bahaya Pak, hukum itu nggak sembarangan. Yang kita coba jangan kan hukum Islam, hukum Indonesia saja, hukum pidana saja. Yang profesor hukum kan sedikit ya. Yang master hukum banyak. Ya yang sarjana hukum, master MH, ya dokter hukum dikit kan. Profesor lebih dikit lagi gitu ya. Dan sedikit lagi. Makanya nggak boleh sembarangan, apalagi masalah agama. Ya. Kemarin saya ini Ustadz
agak kaget gitu. Adalah saya salah satu ikut kajian, dia ngebahas tentang fikih nih, kalau nggak salah fikih arba'in 40 hadis gitu ya kan. An-Nawawi. Imam Nawawi, saya pikir ya dia tentu tahu dong asbabun nurutnya gitu ya kan. Tapi waktu ada salah satu peserta nanya, dia sendiri bilang, kalau pastinya saya nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau pastinya nggak tahu, kenapa bahas tentang hadis gitu ya kan? Saya langsung kaget tuh di situ tuh. Loh, berarti yang kemarin-kemarin menurut saya dipastikan berarti dia belum pasti apa yang disampaikan, karena dia bukan pakar di bidang itu gitu. Makanya kalau saya sekarang misalnya ya ada ustadz yang tentang sirah nabawiyah, ya udah saya ambil dia tentang cerita sirah nabawiyahnya aja gitu. Kayak misalnya kalau fikih misalnya saya mau ustadz gitu ya kan, kalau saya tanya dalam juga tahu maknanya ya kan. Sama kayak misalnya kayak ke ustadz yang sirah nabawiyah, saya tanya dalam, dia tahu tuh tentang siapa yang berperang, siapa panglimanya gitu-gitu ya kan. Betul gitu ustadz ya, harus milah-milih berarti ya. Betul, Pak. Gak boleh main-main dalam masalah agama itu. Ya, apa namanya? Kenapa secara hukum, Pak? Pada siapa yang menghalalkan yang Allah haramkan, pasti di neraka. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, bahaya. Nah kan begini nih Ustaz, terkadang nih waktu itu ya di bulan Ramadan kita yang panitia tuh kena giliran nih Ustaz, kena giliran ceramah gitu, atau kena giliran kajian subuh misalnya begitu ya. Mungkin misalnya ya masjidnya misalnya kurang dana nih, ya udah panitianya atau DKM-nya yang jadi penceramah gitu biar isi kajian gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ditanya begitu, oke, saya boleh, tapi saya cerita sirah nabawiyah ya. Jangan tanya hukum. Kalau perlu jangan tanya jawab. Karena saya bukan pakar di bidang itu gitu ya. Saya disclaimer dulu gitu kan. Saya mau maju, cuman saya di bidang, kalau sirah nabawiyah kan kayak cerita gitu. Cerita aja. Kita ambil maknanya, tapi jangan tanya hukum. Saya bukan bidangnya gitu. Seperti itu, Ustaz. Ya. Kayak kemarin juga saya ditanyakan tentang hadis bacaan dua antara doa di antara dua sujud ya. Robbi firli apa baca? Atau baca gimana? Gimana Ustaz? Robbi firli duduk di antara dua sujud ya. Robbi firli. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Terus ya kan Robbi firli hadisnya sahih. Ya udah saya tahu aja yang sahih, pakai yang itu kan nggak salah gitu. Iya. Dan saya pakai itu. Ada yang bertanya di jamaah KO, saya baca ini Ustaz, yang warhamni wajubni wazubni wajibni sampai selesai itu kan. Baca itu Ustaz. Ya, saya bilang kalau bilang hadis, saya bilang hadis itu gimana Bu? Masalah, tapi kan ada yang mengamalkan, ada ustadz yang apa kalau gue sama ustadz itu nggak masalah. Saya bicara hukum gitu kan. Kalau saya bilang hadis itu, tapi saya bisa buktikan di mana kedaifannya. Dengan itu saya bilang subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, saya bilang nggak pakai wa bihamdi Bu. Wa bihamdi tambahan. Kan ada hadisnya nggak pakai wa bihamdi. Subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal azim 3 kali. Makanya 3 kali juga masih ada yang melemahkan itu. Yang kuat itu apabila kamu turun sujud, ya apabila kamu ruku, maka agungkanlah ya nama Allah gitu kan. Itu kalimatnya. Subhana rabbiyal azim gitu kan. Nggak ada kalimat 3 kalinya. Tapi ada kalimat 3 kali di hadis berikutnya, tapi kurang kuat. Yang kuat yang tadi pertama. Nah, itu kan bicara hukum. Kalau bicara hukum harus ngerti hukum gitu ya. Kalau bicara hadis harus ngerti hadis. Tapi bisa gak apa-apa lah nafsi-nafsi, iya silakan nafsi-nafsi gitu kan, kalau sudah tanya itu kan. Baik, masih ada atau masih kita ada, lanjut atau kita? Nah ini kejadian itu. Kita diskusi aja ya. Ya deh, boleh diskusi aja. Jadi waktu sholat Jumat nih kejadiannya kemarin, ini kebetulan masjid kami lagi kena musibah, jadi tiba-tiba lagi ada renovasi. Biasanya Jumat itu nggak begitu penuh, tapi karena hampir setengah
lebih dari setengah mungkin ya. Tempat jamaah itu penuh gitu. Jadi pas waktu saya ke sana, walaupun saya awal waktu karena masjidnya lagi renovasi, kita di luar masjid nih Ustadz nih. Kan nggak ada tahiyat masjid kan kalau di luar masjid ya kan. Ada orang lain pada sholat tahiyat masjid. Saya bilang, wah, tar dulu nih, saya belum tahu ilmunya. Setahu saya sholat tahiyat masjid itu posisinya di dalam, bukan di luar masjid gitu. Benar nggak tuh Ustaz? Betul, area-area batas suci lah ya. Iya, iya. Jadi setiap yang yang antum ragu tinggalkan. Oke. Ya jangan antum ambil. Jadi antara halal bayin jelas kan, haram tuh bayin jelas. Yang tengah-tengah kan subhat tuh ragu. Maka tinggalkan yang tengah. Karena subhat tuh lebih cenderung ke yang haram. Ya kan? Kalau nggak tahu tinggalkan saja. Oh. Benar ya berarti Ustaz. Yang kedua nih, mau mastiin lagi nih Ustaz. Kan kita waktu itu pernah bahas tentang bahwa sholatlah pada waktunya. Bunyi hadisnya seperti itu kan, bukan sholatlah Sholat di awal waktu begitu ya kan. ya, sholat tuh di waktu, bukan awal waktu. Betul. Nggak ada tuh awal waktu. Iya. Juga kan pernah dicontohkan bahwa Rasulullah menyengajakan untuk sholat di akhir. Dia jadi contoh umatnya begitu. Kita juga pernah ngebahas tentang kalau ruksoh jamak itu bisa kapan aja walaupun kita dalam pada mukim. Tapi jangan sering gitu ya kan. Ruksoh jamak. Oh ya jamak ya, bukan kosor ya. Ya jamak. Kalau kosor kan harus safar ya. Keluar Ya. dari daerah. Kan kalau mukim kita pernah bahas itu boleh dijamak gitu. Misalnya maghrib, isya, zuhur, asar gitu, atau sebaliknya. Tapi tidak dibiasakan gitu ya kan. Nah, suatu ketika ini boleh nggak ya Ustadz ya? Sebenarnya sih bisa nih kita berhenti dulu ke masjid gitu untuk sholat. Kan maghrib kan sempit nih waktunya untuk sholat maghrib. Tapi tentu kita akan kena macet berkepanjangan gitu. Apa sebaiknya kita udah jalan aja deh, nanti kita jamak aja maghribnya di waktu isya gitu. Boleh nggak begitu tuh Ustaz? Boleh Pak. Boleh, Nabi pernah ditanya sama Ibnu Umar, saya lupa ya, Pak Ibnu Umar atau Umar bin Khattab ya, antara dua itu ya. Ya Rasul, kenapa engkau menjamak ya? Betul. Nah, menjamak sholat. Ya. Kenapa? Kan nggak kondisi genting, tidak dalam keadaan takut, Betul. nggak ada bahaya juga gitu kan, nggak ada badai, nggak ada hujan. Artinya tenang-tenang saja. Apa kata Rasulullah? Biar tidak memberatkan umat. Itu dia paham, karena asal muasal sholat itu 2 rakaat. Asal muasal itu sholat maghrib ya. Iya. Maksudnya. Jadi artinya ada kaidah gini Pak. Ya, apabila lapang urusan menjadi sempit. Apabila sempit urusan menjadi lapang. Paham nggak? Kurang. Apabila lapang, antum lapang 2 waktunya, nggak ada kegiatan, maka urusan menjadi sempit. Sholat. Iya. Jangan ditunda-tunda tuh, karena Betul, lapang betul. usia antum, nggak ada kegiatan, gerakan sholat. Ya, maka karena kondisi itu lapang. Balik kalau kondisi sempit, urusan menjadi lapang. Oke. Tapi dengan catatan kita memang tidak terbiasa di waktu lapang bersempit-sempit ya. Iya, ya. Kalau tahu lah Iya, kondisi betul. kita lo tahu. Jadi kalau memang waktunya kita nggak ngapa-ngapain ya udah sholat aja di awal waktu. Sholat ya Allah. Tapi kalau misalnya mepet waktu ya kan, waduh, ntar nggak kekejar ya Allah Maha Tahu lah. Kita juga kan nggak mau begitu gitu. Berarti boleh gitu. Boleh. Konfirmasi lagi nih, biar naber, biar tebal gitu. Tadi Ustadz bilang Rasulullah tidak ada badai, tidak ada gempa, tidak ada hujan, udah aman-aman aja gitu. Berarti lagi lapang tuh Rasulullah Ustadz ya. Iya. Tapi Rasulullah menyengajakan dijamak begitu. Iya. Dan itu juga nggak sering kan, memang supaya ada contoh aja dari Rasul begitu ya. Iya. Masya Allah. Baru saya mau jawab tadi, nggak sering. Contoh doang gitu kan. Iya. Iya nyatain, tapi nggak pernah sering-sering jamak kan. Iya.
Oke, mungkin sampai di situ aja Ustaz. Baik. Biasa mau jemput anak dulu soalnya. Alhamdulillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal teman kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah, wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada expired date-nya, ada masa berlakunya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja hisab pada diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kabar La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Waalaikumsalam. syukur jazakallahu khair Ustaz. Izin live Ustaz. Assalamualaikum. Salam.